مغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu salisatu wal khamsuna an Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallah fa innal khawfa minallahi ta'ala muhawwilus sahifati fayaj'aluha fil yamini ba'da an hawat ila shimali. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi ay yakuna khaifan rajiyan liyatjurahu al khawfu minal ma'asi wa yab'athuhu ar-raja'u ala iktisabil amalis salihi wa ibadatur raji afdalu li ghalabati mahabbatillah fihi fawqal khaifi wal mulku yufarriqu baina man yakhdimuhu ittiqa'a iqabihi wa man yakhdimuhu raja'a karamihi wa man yakhdimuhu la li syai'in wa miftahud dunya asy-syab'u fatuftahu umurud dunya bisyab'i wa miftahul akhirati al-ju'u fatuftahu umurul akhirati bil ju'i. Makalah ke-53 dari Abi Sulaiman ad-Darani bahwasanya dia berkata, pokok segala kebaikan di dalam dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya takut kepada Allah bisa memindahkan catatan amal. Allah jadikan catatan amal itu dari sisi kanannya setelah turun ke sebelah kiri. Maka bagi seorang hamba pada waktu selamat dari sakitnya, sehat dari sakitnya, bahwa adalah ia takut
dan penuh harap, maka mencegahnya ia oleh rasa ketakutan dari maksiat dan mendorong harapan atas berusaha amal soleh. Hamba yang mengharap rahmat Allah lebih utama karena memenangkan rasa cinta kepada Allah di atas rasa ketakutan. Dan seorang raja membedakan di antara pembantu atau pelayan-pelayannya. Ada yang pelayannya karena takut dengan sanksi atau siksanya. Ada pelayan yang mengharapkan kemurahan rajanya. Ada pula pelayan yang tidak mengharapkan bagi sesuatu. Kunci dunia adalah kekenyangan. Maka dibuka urusan-urusan dunia itu dengan kekenyangan. Dan kunci akhirat itu adalah rasa lapar. Dibuka segala urusan akhirat dengan rasa lapar. Hadirin hadirat, Bapak Ibu Saudara yang sangat saya muliakan, kita sudah masuki hampir di penghujung Babus Sulasi, makalah ke-53 dari Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qol, bahwasannya beliau berkata, pokok segala kebaikan di dalam dunia dan akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi embrio, cikal bakal seseorang melakukan kebaikan, karena dasarnya tiap-tiap kebaikan di dunia akhirat itu awalnya rasa takut kepada Allah. Ketika dia melakukan pelanggaran, ada yang mengingatkan, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun dia berada. Maka dengan tambih ittaqillah membuat rasa takut dan gemetar. Berarti iman seseorang ini masih berfungsi. Karena Nabi menekankan ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun berada. Karena dimanapun kita adanya, Allah memantau aktivitas kita. Allah melihat perilaku kita. Allah tahu lintasan dan pikiran kita. Karena itu, karena Allah Maha tahu, Maha mendengar, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itu ittaqillah haitsuma kunta. Dan bila sudah terlanjur melakukan kedosaan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, susullah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya buru-buru istighfar. Tamhuha, akan dihapuskan, akan dilenyapkan dosa-dosa itu seiring dengan rasa taubat yang segera kita lakukan. Itu pesan Rasul, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanah tamhu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik, akhlak yang mulia, akhlak mahmudah yang terpuji. Fa innal khaufa minallah ta'ala muhawwilus sahifah. Karena takut kepada Allah memindahkan sahifah. Sahifah itu catatan amal seseorang yang akan diterima pada saat nanti setelah hari kiamat. Ada neraca, ada mizan, dia menerima. Kalau dia menerima dari tangan yang kanan,
fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan hisab yang gampang. Maka dengan rasa takut tadi kepada Allah, itu bisa memindahkan sohifah, catatan amal, Allah jadikan ada di sisi kanannya, padahal semua itu mau turun di tangan kirinya. Namun karena dirasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan menerima catatan itu dari sebelah kanan. Tapi kalau orang menerima dari catatan amal dengan tangan yang kiri, maka ini alamat dia akan sengsara. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fayad'u subura, ya celaka saya ini. Itu indikasinya. Karena itulah kita harus memulai perbuatan-perbuatan yang baik dengan tangan yang kanan. Jangan biasakan dengan tangan kiri atau kidal. Dan jangan biarkan bila anak cucu kita sedini mungkin dia memakan, minum, menulis dengan tangan kiri. Kalau kita pembiaran, kita punya andil dia melakukan kesalahan. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Karena baginda Rasul suka memulai itu dengan tangan kanan. Kalau yang kiri buat yang sifatnya membersihkan tempat keluarnya najis, menghilangkan kotoran-kotoran, itu tangan kiri sudah ada fungsinya masing-masing. Ya, jadi jangan bangga, jangan dibiarkan. Kalau sudah besar susah menghilangkannya, tapi sedini mungkin. Ya, orang kan suka bangga petinju dengan tangan kebotnya, kidal, kayak Elias Pikal. Pebulu tangkis supaya susah dibaca pakai tangan kebot lagi, tangan kiri lagi. Rasulullah menyukai dengan tangan kanan, ya. Maka catatan-catatan amal dia menerima. Fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa lahu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan berkumpul lagi di dalam surga bersama keluarganya kalau semuanya ahli ibadah, ya. Falil abdi fi hali salamatihi minal maradi an yakuna khaifan rajian liyatjurahul khawfu minal ma'asi. Maka seorang hamba pada saat selamat, pada saat sehat dari sakitnya, bahwa hendaklah dia takut tapi penuh harap, takut dan penuh harap, khauf dan roja, ya. Lihat jurahul khaufu minal ma'asi, agar mencegah oleh rasa takut itu dari perbuatan-perbuatan maksiat, wa yab'atsuhur raja'u 'ala iktisabil amali shalih, dan mendorong dia dengan harapan-harapan untuk berusaha beramal soleh. Jadi ketika dia menghadapi sesuatu yang crowded, menghadapi sesuatu yang rumit, maka dia harus punya sifat optimis. Roja itu namanya, bukan radio roja, bukan. Ya. Tetapi pada saat dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia harus yakin dengan taubat, dengan rasa takut kepada Allah akan diampunkan oleh Allah. Ini khauf dan roja harus bareng-bareng. Kapan saatnya khauf, kapan saatnya roja. Ketika melakukan pelanggaran, ingat, takutlah kepada Allah. Itu khauf dikedepankan. Tapi ketika berdoa, ketika ikhtiar, ketika ibadah, kita harus roja, optimis, harapan. Karena Allah bagaimana persangkaan hambanya. Innallaha fi dzannil muqallab. Persangkaan kita baik dengan Allah, Allah akan baik dengan kita. Tapi manakala kita suudzon dengan Allah, Allah juga tidak suka dengan cara kita memandang
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatur raji afdalu li ghalabati mahabbatillah fihi fauqal khaifi. Seorang hamba yang juga optimis itu lebih utama daripada rasa takut, karena roja itu bisa memenangkan rasa cinta kepada Allah, memenangkan di atas rasa takut. Jadi karena rasa harap-harap, karena rasa optimis itu bisa memenangkan rasa cinta kepada Allah. Jadi lebih dikedepankan rojanya. Kita dosa, kita melakukan pelanggaran, yakin Allah Maha Pemurah. Di tengah-tengah ekonomi sulit, di tengah-tengah gonjangannya, yakin kita punya Allah. Allah bersama kita. Ketika orang sudah begitu kuat dengan kekuatannya, umat Islam gak ada kekuatan, yakin kita punya Allah. Peperangan Badar saja umat Islam dengan senjata yang ala kadarnya dan hanya 313 dapat melumpuhkan kesombongan orang kafir yang 1000 orang. Optimis di situ. Karena intan surullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Yang penting kita berbuat maksimal, optimal, kita menolong agama Allah, artinya mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, di situ bakal ada kemenangan. Karena la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihad illa bil fadail wa la fadilah illa bit tabligh wa da'wah. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa ada keutamaan. Tidak ada keutamaan tanpa ada tabligh, dakwah dan sebagainya. Ketika revolusi, apa yang kita punya? Bambu runcing, golok, tapi semangat Allahu Akbar yang gak putus. Itu yang buat menggelora darah pemuda Bung Tomo-nya lewat corong-corong radio, mengumandangkan Allahu Akbar, dapat melumpuhkan keperkasaan orang-orang kafir. Nah, itu namanya roja, itu namanya optimis. Karena al-mustaqbal yahtaj ila naw'ain. Masa depan memerlukan 2 unsur, al-kiffah war roja. Semangat kejuangan, semangat untuk mengabdi, kemudian optimis bahwa perjuangannya, usahanya akan diredoi, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mulku yufarriqu baina may yukhdimuhu ittiqa'a iqabihi wa may yukhdimuhu raja'a karamihi wa man yukhdimuhu la li syai'in. Dan ada seorang raja, dia bisa membedakan di antara pelayan-pelayannya. Ada pelayan yang takut dengan sanksi, dengan siksaan dari rajanya. Ada pula pelayan yang mengabdi itu mengharap kemuliaannya, belas kasihannya. Ada juga pelayan yang tidak mengharapkan kedua-duanya. Tidak takut dengan siksanya, tidak mengharap dengan kemuliaannya, tapi dia naluri, natural aja berjalan, mengabdi sesuai dengan jobnya dia sebagai pelayan. Nah, ini berarti juga kiasan buat kita, bahwa kita harus mengambil porsi sebagai muslim, menyatu dari ketiga hal ini. Kita ibadah tanpa pamrih, tapi kita juga mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ada khauf, rasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Nuwas yang kita sudah dengar dengan senandungnya itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Dzunubi a'dadu
mislur romali fa in tarju faman narju siwaka. Oh Tuhanku, tidak layak diriku menjadi penghuni surga Firdaus, enggak pantas saya di surga. Tapi hamba enggak kuat dengan panasnya api neraka. Karena itu maafkan dosa-dosaku ini ya Allah, Engkaulah yang menerima segala dosa-dosa. Dzunubi mislu a'dadir rimali, dosa-dosaku bagaikan timbunan pasir di lautan. Fa in tatruk, kalau engkau tinggalkan saya, faman narju siwaka, kepada siapa lagi kami mengharap itu. Abu Nuwas itu seorang ahli ibadah, tapi jenaka dia, masih menganggap enggak pantas ke surga. Tapi juga enggak kuat dengan siksaan api neraka itu. Nah, ini jangan sampai bergeser ketaatan seorang umat seorang ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hukum bisa berubah dengan keduniaan, ya. Seperti ada anekdot yang viral itu. Ada di satu dusun tertentu, orang punya anjingnya mati, minta disolatin di musola, di kain kapanin disolatin. Wah, itu jadi gempar orang sekampung itu. Tahu-tahu dikurung batangin, dibawa tuh anjing udah kain putih ke musola. Daripada ribut-ribut, panggil seorang kiai di situ yang kondang. Kiai, bagaimana nih Kiai, ada orang sudah naruh anjing mati di dalam musola. Kiai harus datang menenteramkan, masyarakat sudah mau gebukin orang ini. Ya sudah, saya datang. Udah kumpul di musola, anjing ada di situ mati, berpakai kain putih. Ini punya siapa? Seseorang maju. Punya saya guru. Untuk apa? Ya karena anjing ini waktu hidupnya mesen sama saya, kalau mati minta dikafanin. Gila kamu ya, katanya. Ini binatang dan minta disolatin. Tapi juga nggak sampai situ guru. Anjing saya juga wasiat, siapa yang mengimami dapat duit 100 juta. Tuh, anjing mesen. Ya. Anekdot. Ya udah kalau gitu, saya yang imamin. Semula dia bilang haram, semula dia bilang kamu gila apa. Jemaah pada bertanya-tanya, tapi karena nggak ada yang berani, ikut sholatin lah. Kiai ini yang jadi imam. Udah selesai sholat dibawa, ada yang maju. Guru izin, guru mohon maaf banget. Tadi guru bilang haram, ini kan binatang. Ini kedua kenapa guru bilang boleh, bahkan guru jadi imamnya. Setelah saya telisik, setelah saya amati, ternyata anjing ini keturunan Ashabul Kahfi. Bisa banget ngelesnya itu. Padahal dapat 100 juta gitu kan. Ya artinya jangan sampai hukum berubah gara-gara dunia gitu. Tadi bilang haram, sekarang bilang halal. Karena ada amanat dari anjing 100 juta. Dia punya akal, anjing Ashabul Kahfi yang menemani 8 pemuda di dalam goa itu. Nah itu kan walaupun anekdot bisa jadi yang tadinya hebat, yang tadinya bila mendapatkan dunia kelopak-kelopak juga itu kan ya. Wa miftahu dunya asyab'u, kuncinya dunia itu adalah kenyang. Fatuftahu umurud dunya bisyab'i, maka dibuka urusan-urusan dia dengan kenyang. Apa artinya? Apa? Materi yang bikin dia kenyang, yang tadinya nggak lolos dengan uang. Innad darohima fil mawatini kulliha taksur rijalata mahabatan wa jalala bahwa lisanu liman arada qitalan bahwa silah liman adara qitalan. Duit atau dirham ini menjadi gagah orang yang memilikinya, menjadi hebat. Jalannya aja beda orang yang punya duit sama yang lagi miskin gitu. Jalannya aja tuh. Dia bagaikan silah senjata dalam sebuah peperangan, dan dia juga sebagai pemulus ketika sedang mengalami kemacetan. Yang tadinya nggak berhasil, yang tadinya nggak ini, akhirnya lulus.
Karena itu semuanya dengan materi, dengan dua. Ada transaksional. Wah, walaupun ini nyerempet-nyerempet bahaya, nggak apa-apalah. Kayaknya punya target nanti. Ya, nah maka itu menjadi berbahaya. Menjadi demokrasi diinjak-injak kalau begitu. Ya. Nah itu maksudnya kunci dunia itu dengan kekenyangan. Jadi apa saja orang dibikin kenyang. Ya, sampai seorang ulama saja zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ura, itu seorang ulama yang punya doa Ismul Azam, apapun yang doa pasti diterima. Maka ada berita Nabi Musa akan berkunjung ke daerah itu, sidaklah gitu. Nah orang-orang yang bergelimang dalam judi, maksiat, merasa terganggu kalau Nabi Musa sampai datang ke situ. Nah, akhirnya diperalat seorang ulama besar yang doanya makbur, manjur, agar mendoakan Nabi Musa dengan laknatnya. Nggak mau dia, kamu gimana? Itu Nabi kita. Tapi setiap datang bawa bingkisan, bawa bungkusan. Dia nggak berhasil dikasih istrinya ya. Isinya malam-malam nyolek, dong mas, masa doanya kagak mau. Iya lemes juga. Hari kagak berhasil sama istrinya lemes juga. Iya. Berdoalah di bukit agar Allah melaknat Nabi Musa. Betul loh, doa itu berjalan. Nabi Musa wadahnya bersih, Nabi Musa orang pilihan Allah. Nggak masuk, nggak mempan, balik lagi. Akhirnya ulama ini yang mati dengan menjulur lidahnya sampai ke dada. Itu urusan dunia jadi begitu. Ya. Na'udzubillah. Wa miftahul akhirah bil ju' al-ju'u fatuftahu umurul akhirah bil ju'i. Kuncinya urusan akhirat itu dengan lapar. Artinya banyak puasa. Karena orang doanya diterima makbul karena sering puasa, apalagi dia berdoa ketika berpuasa. Makanya kita sambut Ramadan ini dengan segala apapun, dengan sukacita, dengan gembira. Ya, terlebih-lebih alhamdulillah kita sudah keluar dari zona merah. Ya, mudah-mudahan ini membawa indikasi akan hilang segera sebelum bulan April Ramadan nanti ini. Kita sambut Ramadan dengan perasaan sukacita, ya. Nah, tapi terus kita berdoa agar kita nikmat dengan tarawih, nikmat dengan silaturahim, tadarusnya, puasanya, sholat idnya. Jangan lagi dia ngumpet-ngumpet sholat tarawih gitu kan ya. Gelap-gelapan sholat tarawih ngumpet-ngumpet takut ada terantip ya. Ya. Nah, itu makalah ke-53. Wal maqalatur rabi'ah wal khamsun. Makalah ke-54. Qila dikata al-ibadatu lillah ta'ala hirfatun wa hanatuha al-khalwatu wa ra'su maliha at-taqwa wa rihuha al-jannah. Makalah ke-54. Ibadah karena Allah itu adalah sebuah pekerjaan. Warungnya atau kedainya atau tokonya adalah khalwah, menyendiri. Dan modal harta dari khalwah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An aroma riwaribuha, keuntungannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala hirfah, itu pekerjaan yang menghasilkan nilai. Ay maksibun min kulli jihatin, itu usaha dari tiap-tiap arah, tapi semuanya lillah. Apa-apa yang dikerjakan lillah itu akan sempurna, tapi apa-apa yang dikerjakan bukan lillah, bukan karena Allah, akan hancur. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillah yanhadim. Apa-apa yang dikerjakan semuanya niatnya karena Allah akan sempurna, kerjaan itu akan mulus. Tetapi apa saja yang dikerjakan bukan karena Allah, karena target-target tertentu, karena kepentingan pribadi, karena kepentingan pesanan-pesanan orang, lihat saja dia akan yanhadim, dengan sendirinya akan hancur.
Nah karena itu dimanapun kita berada, semuanya niatin karena Allah, apapun yang kita lakukan, sehingga ada nilai ibadahnya. Wahanatuha al-khalwatu. Hanatu kalau kita bilang warung atau kedai atau juga toko. Dan tokonya itu, toko maksudnya toko dari ibadah, al-khalwah. Kita lebih sering menyendiri untuk tafakur, merenungkan kebesaran Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan muhasabah. Ya, ada muhasabah, ada muraqabah. Ai dukanuha muhadasatus sir ma Allah Ta'ala haitsu la ahada. Dukanuha, tokonya, toko untuk ibadah adalah muhadasah. Muhadasah itu belajar anak-anak di madrasah, tanya jawab dengan bahasa Arab, muhadasah. Artinya bertutur kata di dalam hatinya. Banyak introspeksi diri ma Allah Ta'ala haitsu la ahada. Sekira-kira enggak ada seorang pun. Dia lebih akrab, dia lebih jinak kalau dengan zikir, merasakan kelezatan dia berzikir. Itu khalwah menjadi modalnya, itu menjadi hanutnya, menjadi tokonya, muhadatsah sir, tutur kata dengan hatinya. Warasu maliha at-taqwa. Modal harta ibadah adalah takwa. Karena takwa itu al-imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Takwa itu menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya tanpa reserve. Itu takwa secara garis besarnya. Ai aslu halil ibadah siyanatun nafsi amma tastahiqu bihil uqubatu min fi'lin aw tarkin. Yakni asal keadaan ibadah itu menjaga diri terhadap apa-apa yang berhak dengannya itu siksaan akibat dari perbuatan atau meninggalkan dari perintah itu atau dari larangan itu. Itu modalnya rasa takwa. Jadi takwa itu sianah, menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Waribuha al-jannah. Keuntungannya, labanya adalah surga. Aidarus sawab wa mafiha. Negeri yang penuh dengan nilai pahala dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, kumohon kepadamu dari surgamu ya Allah, dan apa-apa yang mendekatkan ke dalam surgamu daripada perbuatan, daripada niat dan pikiran-pikiran, agar semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan apa saja yang mendekatkan kepada api neraka. Itu bagian dari permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun. Makalah ke-55. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu an ihbis ay imna salasan minal khisalil mazmumah bi salasin minal khisalil mahmudah hatta takuna mu'minin. Berkata Malik bin Dinar, ini Malik bin Dinar dulu seorang residivis, seorang yang bergelimang dengan dosa-dosa, ya. Dimasuk kalangan tabi'in, tapi dia taubat. Setelah taubat dia mengharap ingin punya anak, punya anak satu namanya Fatimah. Semula dia nggak mau, tapi karena dorongan lain setelah dia taubat itu biar ada keturunan,
Dia tobat dan akhirnya menjadi ulama besar, menjadi orang sufi besar. Kata Malik bin Dinar, tahan 3 perkara yang tercela itu bisalasin minal khisalil mahmudah, dengan 3 perkara yang terpuji. Artinya bila ada dorongan-dorongan dengan akhlak mazmumah, kedepankan akhlak-akhlak mahmudah. Hatta takuna minal mu'minin, sehingga kamu menjadi mukmin yang sejati. Ai kaitat tasifa bihaqaiqil iman kal mu'minina shadiqin fi imanihim. Sehingga kamu menjadi orang mukmin yang benar, artinya supaya kamu mensifatkan dengan hakikat-hakikat keimanan seperti orang mukmin yang benar di dalam imannya. Itu dengan kita mengadakan perlawanan akhlak mazmumah dengan akhlak mahmudah. Nah, apa itu akhlak yang tercela? Al-kibru, sombong. Lawan dengan tawadu. Ketika ada dorongan kita untuk sombong, untuk berbuat karena orang, kedepankan. Karena kita diilhami oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ya hati kita sebelah kanan ini ada unsur ketakwaan, kiri ada unsur fujur, kedurhakaan. Itu setiap manusia. Kita sudah baca wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahri idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa wal ardi wa ma taha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan di diri kita ini ada unsur ketakwaan, ada unsur kedurhakaan. Ya, biar dia berkelahi. Menangkan unsur ketakwaan biar kalah dengan sendirinya. Artinya walaupun ada virus, ada macam-macam, tapi karena imun tubuh kita bagus, mantap, akan kalah virus, mati dengan sendiri. Dorongan-dorongan jelek, dorongan-dorongan negatif, karena kita sudah terbiasa membangun dengan semangat takwa, dengan sendirinya akan kalah. Artinya kesebelasan iman Islam, iman 6, Islam 5, bersatu dia menggempur kesebelasan setan. Jadi kalah kesebelasan setan dengan kesebelasan iman Islam. Itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika ada kibir, bitawadu, kedepankan rasa tawadu. Ingat, Allah mengangkat loh orang-orang yang tawadu, tapi Allah merendahkan orang-orang yang sombong. Jadi dia nggak akan sombong lagi. Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Yang namanya sombong itu dia kalau memandang dirinya dengan pandangan kemuliaan, pandangan hebat. Tapi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqarah, memandang orang lain dengan pandangan kehinaan. Itu udah sombong. Selalu dirinya yang dianggap hebat, keturunannya apanya lah, orang lain dianggap haqar, hina. Itu udah sombong. Maka kedepankan dengan tawadu. Aksud tawadu, lawanannya tawadu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Orang sombong bisa karena pangkat, bisa karena keturunan. Dibilang darah biru lah, padahal kita tahu darah nggak ada yang biru kecuali kepentok pintu ya. Pada biru badan kita gitu. Wal ujbu yakunu bil fadilah. Ujub, bangga diri juga adalah bisa dengan kelebihan-kelebihan. Fal mutakabbir, orang sombong itu ya julu nafsahu, membesarkan dirinya. An rutbatil muta'allimin, daripada derajat orang-orang yang belajar. Dia enggak rekan tuh orang-orang yang belajar. Padahal orang yang belajar ilmu, yang beriman itu tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jib mustaksiru fadlihi anistizadatil mu'ta'addibin. Orang yang bangga diri itu mustaksir, memperbanyak kelebihan, menambahkan di atas orang-orang yang beradab. Itu keliru kalau pemikiran dia ujub seperti itu, karena dia keakuannya lebih menonjol. Nah, pada saat itu kedepankan coba tawadu.
Kamu nggak bisa masuk ke dalam sorga kalau sombong, karena orang sombong nggak nerima. Jangan lagi masuk mencium aroma sorga, nggak bisa. Ya, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, itulah sorga kami jadikan bukan buat orang yang kepengen sombong. Jangan lagi sombong, kepengen sombong nggak bisa masuk ke dalam sorga itu. Wal hirsu bil qanaah. Kedua sifatnya hiris, serakah. Maka gandengkan dengan qanaah. Itu sifat terpujinya. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau hiris, serakah. Kita akan mendapati orang-orang yang serakah di dunia ini. Sebagaimana Allah informasikan dalam Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku. Demi Allah, sungguh benar-benar kamu akan berjumpa dengan orang-orang yang serakah di dunia ini. Wa minal ladina asyraku, bahkan lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasana. Kepengen kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Padahal umur panjang bagi mereka, nggak bakal menjauhkan dari azab Allah. Ketika ada hiris, kedepankan qanaah. Artinya menerima apa yang ada. Fal hirsu huwa al-ijtihadu fi syai'i yatlubuhu. Hiris itu bersungguh-sungguh pada sesuatu yang dicari, kemana aja dicari, dikejar kemana. Itu serakah. Serakah dengan ilmu boleh. Jangan serakah dengan harta orang lain, nggak kebagian, monopoli. Wal qanaah hiya ar-ridha bil qismah. Nah, qanaah redha, rela dengan pembagian Allah, merasa cukup dengan apa yang ada. Wal hasadu bin nasihah. Iri hati coba masukkan dengan nasihat. Wa huwa tamanni zawalu ni'matil mahsud ilal hasid. Orang yang iri hati itu berkeinginan hilangnya nikmat dari orang yang diiri hatikan itu kembali kepada orang yang menghasut. Itu iri hati. Orang lain punya materi, punya jabatan, punya rumah, punya istri, anak-anak yang soleh, dia ngiri. Sambil dia bikin berita hoax. Itu kan hasil korupsi itu. Padahal dia nggak punya bukti, nggak punya apa. Itu iri hati. Dan kepengen hilang, tapi beroleh kepada dirinya. Iri hati boleh dalam Islam itu orang punya uang dermawan, ya Allah kapan saya seperti dia, saya ingin melakukan hal yang sama, membagi kepada orang, itu nggak apa-apa. Ini kepengen nikmat orang itu hilang, kembali hartanya buat dia jadi sengsara, itu kan jadi rusak hatinya itu. Nah, kedepankan dengan nasihat. Wahiyad doa ila ma fi shalah wa nahyu amma fihil fasad. Nasihat yaitu doa kepada apa yang maslahat dan larangan tentang apa-apa yang merusak. Wa fil hadis, di dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba iman dan iri hati, nggak bakalan itu. Kalau imannya kuat, mantap, ibadahnya bagus, nggak bakal dia punya iri hati. Sebaliknya kalau dia iri hati, begitu bergejolak, begitu ngiri sama orang lain, imannya bermasalah. Jadi nggak bisa bergabung iman dengan iri hati. Intaha, ai al-iman bil qadar, iman dengan ketentuan Allah. Wa an Muawiyah radhiyallahu an qol, berkata Muawiyah, dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, kullun nas aqdiru ala ridha. Setiap manusia ditakdirkan atas keridoannya, illa hasida nikmati, kecuali orang yang iri hati dengan nikmatku. Itu enggak ada lagi obatnya itu. Fa innahu la yurdihi illa zawalu, karena dia tidak redha kecuali hilang nikmat orang lain. Kama qala ba'duhum min bahri tawil, sebagaimana perkata sebagian mereka dalam bahar tawil. Wadaraitu kullan nasi lakinna hasidi mudaratuhu syaqqat wa azza nawaluha wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin
idza kana la yurdihi illa zawaluha. Wadara itu aku mendapatkan setiap manusia, tetapi adalah aku iri hati, menjadi orang yang hasid, iri hati kepada saya. Mudaratuhu, kecemerlangannya, syaqqat wa azza, menjadi pecah, menjadi mulia pendapatannya. Bagaimana dia seseorang mendapatkan orang yang iri hati dengan nikmat, apabila adalah dia tidak redha kecuali dengan hilangnya nikmat orang itu. Berbahaya jadi kalau orang memiliki sifat iri hati. Wallahu a'lam bissawab. Selesai babus sulasi, nanti kita masuki babur rubai. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada persoalan di diri kita sendiri. Untuk ngaji udah, kita bertaklim itu sekarang sudah ada di mana. Kadang di tanah kita pun kita bisa melihat melalui itu besar-besar orang untuk kita mengerjakan di rumah saja. Tapi tidak merubah seseorang menjadi lebih baik. Tidak merubah seseorang menjadi lebih baik. Ada apa? Iya. Ini harus introspeksi kepada niat awal dia ngaji. Apakah niat ngajinya untuk mencari ridha Allah, untuk menambah ilmu agama, atau sekedar ikut-ikutan? Maka kita minta, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kumohon kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Ngaji kemana-mana tapi nggak dipakai. Niat awalnya, tadi saya bilang, kalau niatnya benar, niatnya lurus, itu akan sempurna. Tapi kalau hanya ikut-ikutan doang, maka ngaji ini kita sengajain. Jangan daripada gue duduk di lapangan, daripada gue duduk di jembatan, mendingan gue ngaji. Daripada itu dapatnya daripada juga gitu. Jadi semuanya niatin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, walaupun sedikit bermanfaat dapat ilmu dan dapat nilai pahala. Ya, apalagi tadi dia bisa dengan catatan-catatan, dengan megang kitab, atau paling enggak ada goresan-goresan yang dicatat yang bisa dilihat lagi. Karena dalam makalah dikatakan al ilmu saydun wal kitabah qaiduhu qayd suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan, melesat hilang. Wal kitabah, catatannya itu iketannya. Itu kalau istilah panah itu busur yang bisa menembus binatang buruan itu. Qayyid suyudaka, ikat buruanmu itu dengan tali yang kuat. Artinya ada catatan yang ini. Kalau dia seorang penulis, apalagi ngajinya dia bisa dibukuin tuh. Karena setiap ngaji ada goresan-goresan mutiara-mutiara, walaupun buat diri sendiri aja lah, dibikin buku hasil ngaji dia itu. Itu bermanfaat buat dirinya, buat lingkungannya, paling enggak buat keluarganya, seperti itu. Tapi kalau niat awalnya udah salah, daripada ya dapatnya daripada lagi. Jadi